Hi everyone, it's me Aul, mahasiswa Universitas Teknograt Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Gina Safarani dengan NPM 24411159, mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen Universitas Teknograt Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai ulasan sebuah novel serta menjelaskan isi novel dengan kelebihan dan kekurangannya, sesuai pendapat saya sebagai pembaca atau penonton. Pada kesempatan kali ini, saya, Auli Gina Safarani, akan membahas dan menjelaskan mengenai ulasan-ulasan sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. SD Muhammadiyah tampak begitu rapuh dan menyedihkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah PN perusahaan negara timah. Mereka tersudut dalam ironi yang sangat besar karena kemiskinannya justru berada di tengah-tengah gemah harimah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah wilayah mereka. Kesulitan terus-menerus membayangi sekolah kampung itu, sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan kepelaparan dua orang guru. Seorang kepala sekolah yang sudah tua, Bapak Harfan Effendi Noor, dan ibu guru muda, Ibu Muslimah Hafsari, yang juga sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok. Sekolah yang nyaris dibubarkan oleh pengawasan sekolah Depdikbud Sumsel karena kekurangan murid itu. Terselamatkan berkat seorang anak idiot yang sepanjang masa bersekolah tak pernah mendapatkan rapor. Sekolah yang dihidupi lewat uluran tangan para donatur di komunitas marginal itu begitu miskin. Gedung sekolah bobrok, ruang kelas beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya. Jika malam dipakai untuk menyimpan ternak, bahkan kapur tulis sekalipun terasa mahal bagi sekolah yang mampu menggaji guru dan kepala sekolahnya dengan sekian kilo beras sehingga para guru itu terpaksa menafkahi keluarganya dengan cara lain. Sang kepala sekolah mencangkul sebidang kebun dan sang ibu guru menerima jahitan. Kendati demikian, keajaiban seakan terjadi setiap hari di sekolah yang dari jauh tampak seperti bangunan yang akan roboh. Semuanya terjadi karena sejak hari pertama kelas 1, sang kepala sekolah dan sang ibu guru muda yang hanya berijazah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri telah berhasil mengambil hati 11 anak-anak kecil miskin itu. Dari waktu ke waktu mereka berdua bahu-membahu membesarkan hati ke-11 anak-anak agar percaya diri, berani berkompetisi, agar menghargai dan menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup ini. Mereka mengajari ke-11 muridnya agar tegar, tekun, tak mudah menyerah, dan gagah berani menghadapi kesulitan sebesar apapun. Kedua guru itu juga merupakan guru yang ulung sehingga menghasilkan seorang murid yang sangat pintar dan mereka mampu mengasah bakat beberapa murid lainnya. Pak Harfan dan Bu Mus juga mengajarkan cinta sesama dan mereka amat menyayangi ke-11 muridnya. Kedua guru miskin itu memberi julukan ke-11 muridnya itu sebagai para Laskar Pelangi. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu Laskar Pelangi mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN, dan keajaiban mencapai puncaknya ketika 3 orang anak anggota Laskar Pelangi, Ikal, Lintang, dan Sarah berhasil menjuarai lomba cerdas tangkas mengalahkan sekolah-sekolah PN dan sekolah-sekolah negeri, suatu prestasi yang puluhan tahun selalu digondol sekolah-sekolah PN. Ayal kejadian yang paling menyedihkan melanda sekolah Muhammadiyah ketika Lintang, siswa paling jenius anggota Laskar Pelangi itu, harus berhenti sekolah padahal cuma tinggal 1 triwulan menyelesaikan SMP. Ia harus berhenti karena ia adalah laki-laki tertua yang harus menghidupi keluarga, sebab ketika itu ayahnya meninggal dunia. Banyak moral yang dapat kita ketahui saat membaca novel Laskar Pelangi, seperti menghormati guru dan menghargai persahabatan, untuk saling menghargai dan menghormati, untuk tidak mudah terhasut. Kita bisa meneladani tokoh-tokoh Laskar Pelangi seperti Lintang yang selalu belajar dan suka membaca, taat pada orang tua, dan semangat yang tinggi rela bersepeda 80 km ke sekolah, walau terkadang hanya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri pada akhir jam sekolah. Atau Sahara yang rajin berdoa dan taat dalam pengajaran agama. Mahar yang selalu dipojokkan dalam sekolah tetapi ia memiliki potensi dan mengasahnya terus, dan dapat membanggakan nama sekolah di Karnaval 17 Agustusannya. Kelebihan dan kekurangan dalam novel. Yang pertama, organisasi. Dalam hal organisasi novel ini, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca, karena dalam penceritaan isi novel tidak terbelit-belit. Yang kedua, ada isi. Kita dapat mengetahui arti perjuangan hidup dalam kemiskinan yang membelit dan cita-cita yang gagah berani dalam kisah tokoh utama buku ini, Ikal. Akan menuntun kita dengan semacam keanggunan dan daya tarik kita agar kita dapat melihat ke dalam diri sendiri dengan penuh pengharapan, agar kita menolak semua keputusasaan dan ketidakberdayaan kita sendiri. Yang ketiga, bahasa.
Bahasa yang digunakan tidak terbelit-belit walau ada kata-kata yang saya tidak tahu maknanya dan yang belum dapat saya pahami, dikarenakan cerita menyesuaikan tempat daerah Belitung. Yang kedua, kelemahan novel ini menurut saya hanya terletak pada cara mengakhiri cerita. Semestinya novelnya sudah ditutup pada bab 33, anarkonisme, yang menceritakan kejatuhan Babel atau Bangka Belitung yang dulu bergelimbang timah. Bab 34, gotik, menurut saya menjadi ekor cerita yang membingungkan karena penutur aku secara tiba-tiba menjadi orang lain dan bukan lagi Ikal. Bab 34 ini menjadi sebuah kemubaziran, sama persis seperti seorang pelukis yang seharusnya berhenti menguaskan catnya pada bidang lukis yang sudah sempurna, tapi kemudian menjadi berantakan karena sebuah goresan yang tidak perlu. Kekurangan dan kelebihan dalam sebuah novel penting untuk memberikan penilaian yang seimbang, membantu pembaca memahami apa yang membuat novel tersebut menarik atau kurang menarik, serta memberi masukan kepada penulis untuk perbaikan karya di masa depan. Itulah ulasan novel Laskar Pelangi yang saya simpulkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.